dipersembahkan oleh memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Apapun putusannya ya, sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut. Karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Prof. Susi, pemilu 2024 dinodai dengan beragam pelanggaran etik mulai dari pelanggaran etik Hakim Konstitusi sampai pelanggaran etik dari penyelenggara pemilu KPU. Tapi calon yang diuntungkan dari pelanggaran etik ini aman-aman saja tuh Prof. Nama dan fotonya akan tetap berada di surat suara. Jadi apakah masih berlaku yang namanya norma etika itu lebih tinggi daripada norma hukum? Seharusnya masih berlaku. Pada sebuah negara hukum yang sudah settle, yang sudah stabil, etika itu memang ada di atas hukum. Contohnya misalkan, ketika seseorang pejabat gitu ya, saya kasih contoh saja nih, pada waktu saya lagi di Australia, hari Jumat itu adalah hari bebas orang, it's a Friday, it's a party time. Kemudian orang kan pada masuk ke kafe, kafenya penuh. Nah si pejabat ini dia tidak reserve terlebih dahulu, jadi dia harus ngantri. Kemudian karena dia capek ngantri, terus dia bilang ini orang-orang nggak tahu ya siapa saya. Ucapan itu kemudian didengar oleh media dan itu yang kemudian di publish, di blow up, yang akhirnya menyebabkan pejabat itu mundur. Jadi kan secara etik, ini kan etik ya. Nah, jadi etika itu kan itulah bedanya antara etik dengan hukum. Yang pertama, dari pembentukannya, etik itu tidak ada dari unsur luar, tapi pembentukannya adalah dari dalam diri dia sendiri. Daya paksanya itu tidak mungkin negara itu memaksa karena memang berbeda, termasuk penaatannya. Penaatan terhadap etik itu akan didasarkan pada sejauh mana nilai-nilai yang dia pahami terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, satu perbuatan itu secara moral dikatakan baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Dan siapa yang bisa menilai bahwa itu adalah sebuah kewajiban? Yaitu etika. Jadi kalau kemudian kita katakan tadi dari proses pencalonan, MK mengatakan ada pelanggaran etik, kemudian DKPP ada pelanggaran etik gitu ya. Tetapi kemudian masih melenggang. Secara hukum memang ada aturannya. Ya, secara hukum. Tetapi secara etik, maka rakyat patut untuk mempertanyakan sampai sejauh mana pemahaman dia terhadap etik, sampai sejauh mana nilai-nilai yang dia yakini itu sejalan dengan etik yang dipahami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Baik, Romo Magnis, kenapa faktor etika itu masih menjadi faktor yang penting dalam memilih pemimpin? Karena etika berarti bahwa dia tahu perbedaan antara baik dan jahat, antara adil dan tidak adil, antara yang terpuji dan tidak terpuji. Kalau dia menjadi kabur tentang etika, dia mencampurinya, ini gawat sekali. Antara baik dan jahat sebetulnya tidak ada campuran. Tentu hukum bisa dikatakan merupakan rumusan paling dasar etika yang dipastikan bagi masyarakat supaya ada orientasi. Tapi kita ingin dipimpin oleh orang yang betul-betul ingin yang terbaik, bukan bagi dia sendiri,
melainkan bagi kita semua, dan di situ harus ada perasaan bahwa dia orang etik. Dalam bahasa biasa kita juga katakan orang yang integer, orang yang jujur, orang yang bisa mengerti kepentingan banyak orang. Dari seorang kepala negara kita misalnya mengharapkan bahwa dia sadar bahwa selama dia memimpin negara itu tidak boleh terlalu diganggu oleh keluarga dan hal seperti itu. Kadang-kadang keluarga menjadi korban dalam hal ini karena bangsa memerlukan dia kadang-kadang 24 jam per hari. Itulah pentingnya etika. Apakah saat ini yang sedang terjadi, Romo, adalah kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan bangsa? Ya, ini masalahnya yang kita lihat kok muncul orang keluarga di berbagai tempat, dan muncul yang paling mengherankan bahwa seorang calon wakil presiden hanya bisa menjadi calon wakil presiden dengan 2 pelanggaran etika yang keras. Nah, ini bagi saya mengherankan. Bagi saya juga mengherankan bahwa lalu tidak ada reaksi. Jadi dibiarkan saja. Baik. Oke, ada reaksi sebetulnya. Ini saya ingin tanya kepada Pak Charles. Pak Charles, advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), coba kita lihat artikelnya, dan juga Pergerakan Advokat Nusantara itu menggugat keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres ke Petun Jakarta. Mungkinkah Prabowo Gibran didiskualifikasi karena gugatan ini, Pak Charles? Bisa jadi didiskualifikasi, tapi nanti kan prosesnya akan sangat panjang sekali. Dan proses beradilan itu di PT UN itu nggak akan clear ya. Tapi kan ada kondisi darurat yang kemudian yang tadi disampaikan oleh Romo itu. Ada 2 cacat etik ya. Dan kalau kita punya standar etik yang tinggi, mestinya Ketua KPU itu udah mengundurkan diri ya. Hari ini kan nggak begitu, dia hanya menerima begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa. Termasuk juga orang yang kemudian diuntungkan dalam hal ini Prabowo Gibran ya. Masa ia dengan percaya diri tetap yakin ya dengan 2 korban akibat pelanggaran etik dan pemaksaan diri dia untuk menjadi calon presiden wakil presiden ya. Ketua Mahkamah Konstitusi jadi korban, Ketua KPU dan juga anggota KPU jadi korban. Dia tetap bisa percaya diri dan melenggang. Nah, makanya itu sangat disayangkan ya, kemudian pimpinan negara kita dalam sistem presidensial punya standar etik yang sangat rendah. Apalagi nanti kalau dia menang ya, dia akan disumpah ya. Jangan-jangan sumpah yang dia langgar pertama itu yaitu ketika dia jadi seorang presiden dan ke proses yang kemudian melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum itu. Kenapa? Karena sumpahnya itu kan dia akan bersumpah di atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dia akan bersumpah juga untuk taat pada konstitusi, hukum dan perundang-undangan. Jadi pelanggaran etik yang sekarang itu tidak seperti yang kemudian kita idealkan disampaikan oleh Prof. Tuti. Kita ini jadi repot begitu ya. Selalu kemudian dibawa ke kancah normatif gitu ya. Harus ada PKPU, harus ada peraturan DKPP, harus ada upaya paksa, termasuk gugatan PT UN ini. Baik. Dan jangan sampai kemudian juga, nah saya khawatir juga, belum tentu juga PT UN ini nanti akan sejalan juga, karena perbedaan pendekatan yang mereka lakukan. Jadi kan proses yang menggugat keputusan tata usaha negaranya. Satu sisi proses terkait dengan etiknya. Makanya dalam konteks penegakan hukum kok rumit sekali negara hukum kita ya. Harus dikeroyok dengan banyak institusi dulu gitu lah. Kalau Prof. Susi cerita tadi nggak perlu. Ada satu dulu cerita ya Prof. Perdana Menteri Jepang kalau nggak salah saya itu kemudian diketahuan menerima gratifikasi berupa tiket waktu itu dia keluar negeri ya. Begitu diberitakan langsung mundur. Ini enggak, udah digugat, udah diputuskan. Dan ini Bang Charles, di lapangan tuh masyarakat tuh emosi. Ini gimana ceritanya? 2 kali pelanggaran etik diputus, nggak ada efek tapi nggak apa-apa. dampaknya bagi konsep masyarakat yang memahami hukum adalah sebuah keharusan. Akhirnya bilang, kalau gitu kami juga bisa melanggar hukum besok. Kalau begitu yang tercipta adalah tidak ada negara lagi hukum, chaos. Orang yang kuat, orang yang kuasa, yang punya uang yang akan melakukan. Kalau begitu terjadi masyarakat meniru di lapangan, akhirnya makin berbahaya. Dan karena semua orang bisa mengadili dengan diri ada sendiri. template juga yang selalu dia gunakan oleh pasangan calon melanggar etik ini. Biar masyarakat menilai. Karena dia percaya diri. Bahaya dari survei yang ada sekarang seperti nggak ada ngaruh apa-apa. Ini yang kemudian saya pikir pembelajaran tidak baik ya. Bagaimana kemudian kita menegakkan prinsip-prinsip negara hukum itu. Jadi survei menjadi acuan. Ketika survei saya tetap tinggi, ya
peduli amat dengan Oke. pelanggaran-pelanggaran etik itu. Hilangnya etika, hilangnya budaya malu. Sebagai tadi Prof. Laksono mengibaratkan sebetulnya ini adalah suara ibu. Apalagi UGM ini adalah alma maternya Presiden Jokowi. Kenapa ya Prof? Kenapa bisa sampai kejauhan begitu? Kenapa bisa sampai sejauh ini yang terjadi pada demokrasi kita saat ini? Bagaimana seorang ibu melihat apa kesalahan anaknya? Kenapa anaknya bisa sampai seperti itu? Tentu untuk menjawab kenapa ini banyak ya, kompleks, ada faktor-faktor eksternal, ada perubahan zaman dan sebagainya. Tetapi faktanya ada anak yang tidak seperti yang diharapkan sang ibu, perilakunya, karena dia tidak tahu etika, tidak tahu malu, ya. Bahasa sederhananya kira-kira kalau dalam kata-kata sederhana, ngono ya ngono ning aja ngono to nak, ya begitu ya begitu tapi jangan begitulah nak. Itu kalau seorang ibu menasihati, ada rasa prihatin di dalam budi bahasa ibu itu. Ya, inilah yang berkembang di UGM sebetulnya, sehingga kawan-kawan kami itu sudah terpikir ada apa dengan pendidikan kita. Jangan-jangan kita salah mendidik, salah membuat kurikulum, sehingga lahir orang yang karakternya tidak mengikuti Pancasila, seperti yang diklaim sebagai inspirasi dari universitas. Bahkan kalau saya ingat, petisi itu diakhiri dengan kutipan dari kata-kata Soekarno. Saya lupa kata-katanya, tetapi indah sekali. Bagaimana Gajah Mada ini menjadi inspirasi bagaikan air rawa yang harusnya mengalir menuju samudra yang bergelombang, begitulah kira-kira. Kita membesarkan anak-anak bangsa, membentuk karakternya menjadi para pemimpin. Nah, pendidikan hari ini kan tidak diarahkan ke sana. Profesornya pun di oso-oso, kalau bahasa Jawa, dikejar-kejar nulis jurnal, nulis ini sampai lupa mahasiswanya. Ya. Mahasiswa juga dibuat sedemikian rupa hanya mengejar SKS. Oke. Jadi kesempatan untuk hidup menjadi anak bangsa itu kurang. Baik. Berarti gerakan kampus ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral ya, Prof, iya, untuk mengembalikan kompleks. itu lagi. Iya, kompleks. Tidak hanya karena persoalan elektoral. Ini suatu renungan besar di kampus. Ini refleksi yang luar biasa. Oke. Bayangkan ratusan guru besar, dosen, alumni bertemu gitu. Kenapa bisa sampai sejauh ini, Prof. Susi dan juga Prof. Ikrar? Apakah karena terbuai kekuasaan, terbuai angka kepuasan publik yang tinggi, atau seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih jauh usai jeda pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh